Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. World Spirit Guild merupakan salah satu provinsi adidaya yang kuat dan makmur. Hingga saat ini, itu belum ada yang bisa membuka formasi spiritual pertahanan terkuatnya. Bagian atas formasi spiritualnya dapat menyegel langit, lalu bagian bawahnya menyegel bumi, dan formasi itu benar-benar mengisolasi mereka dari dunia luar. Formasi spiritual itu adalah kerja keras para senior sebelumnya dari World Spirit Guild. Dan untuk saat ini, formasi itu juga diaktifkan oleh spiritualis dunia yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan pertahanan mereka, itu benar-benar melampaui imajinasi seseorang. Namun pada saat itu, di luar formasi spiritual, ada formasi lain yang naik menjulang tinggi ke langit. Itu adalah formasi spiritual kehancuran. Formasi spiritual kehancuran adalah pemandangan yang sangat megah. Formasi itu naik ke udara, dan dengan formasi spiritual yang luas, formasi itu menjadi palu formasi spiritual yang besar. Palu itu bergerak bola-balik di udara, dan membanting tanpa henti untuk melawan formasi spiritual pertahanan yang tak terlukiskan. Bang bang bang. Setiap kali palu besar itu membanting, itu akan membuat suara yang lebih memekakkan telinga daripada suara guntur. Bahkan jika itu adalah formasi spiritual pertahanan yang terjalin bersama, oleh formasi spiritual yang tak terhitung banyaknya, akan tetapi formasi itu masih bergetar dengan keras. Saat ini beberapa retakan telah muncul, dan mereka masih menyebar dengan sangat cepat. Jika itu terus berlanjut, itu hanya menjadi masalah waktu saja, sebelum formasi spiritual pertahanan dihancurkan oleh palu formasi spiritual yang besar. Di bawah palu formasi spiritual yang besar, seorang lelaki tua berdiri dengan kulit yang cerah. Pakaian hitamnya berkibar tanpa angin, matanya tertutup rapat, ekspresinya muram, dan dia saat ini menyalurkan semua kekuatannya ke dalam formasi spiritual penghancuran. Dia adalah jenius luar biasa yang mengejutkan 9 provinsi 100 tahun yang lalu. Sampai sekarang, dia telah berlatih dalam isolasi selama hampir 100 tahun, tetapi dia telah keluar sekali lagi. Dia adalah leluhur tua klan Jie yang akhirnya melangkah ke tingkat 7 dari ranah surga, yaitu Jie. Ini tidak baik, Lord Guildhead. Jika ini terus berlangsung, sebelum formasi ini ditembus, setengah pasukan dari Guild Spiritualis dunia kita akan jatuh karena cedera, ucap seorang tetua. Dalam basis Guild Spiritualis dunia, beberapa tetua manajer dikelilingi tetua berambut putih dan abu-abu. Tetua itu ternyata kepala persekutuan spiritualis dunia. Kepala persekutuan spiritualis dunia baru saja datang, dari tempat di mana leluhur tua itu berkultivasi secara terpisah. Dia melihat bahwa formasi spiritual pertahanannya dihancurkan oleh GSC sedikit demi sedikit, dan para ahli dari World Spirit Guild yang menyalurkan kekuatan ke dalam formasi itu, mereka juga tidak dapat bertarung melawan kekuatan GSC. Banyak orang sudah memuntahkan darah, kehilangan kekuatan bertarung, dan beberapa bahkan langsung mati. Semuanya, teruslah bertahan. Leluhur lama akan segera keluar, bertahanlah selama 2 jam lagi. Kepala persekutuan spiritualis dunia berteriak. Apa? 2 jam lagi? Jika ini terus berlanjut, aku khawatir kita tidak akan bisa melanjutkan selama 1 jam, jawab seorang tetua. Para tetua saat ini berada dalam situasi yang sangat sulit. Bahkan jika kamu tidak bisa melanjutkan, kamu harus tetap melanjutkannya. Selama semua orang terua bertahan, persatuan spiritualis dunia aku masih bisa diselamatkan. Jika kita tidak bisa, maka formasi akan ditembus, dan guild spiritualis dunia aku akan dimusnahkan. Ucap kepala guild dengan sangat marah. Dia segera melompat, dan juga bergabung dalam formasi untuk mendukung formasi pertahanan. Para tetua tidak bisa berbuat apa-apa tentang situasi itu. Jadi, dengan cepat setelah itu, mereka semua bergabung dalam formasi untuk mendukung formasi. Namun, palu formasi spiritual GSC yang besar itu terlalu ganas. Saat ini, arah dari situasi yang dituju adalah pemutusan formasi.
Meskipun kepala persekutuan spiritualis dunia bergabung dalam menyalurkan kekuatan ke dalam formasi tersebut, itu masih sangat sulit untuk memperbaiki situasinya. Mendengus. World Spirit Guild, kamu telah menjadi musuh klan Jie aku terlalu lama. Hari ini adalah hari di mana kalian semua harus membayar harganya, ucap Jie Xingpang. Kepala klan Jie yang sekarang, yaitu Jie Xingpang, dia dengan dingin tersenyum ketika dia melihat pemandangan di depan matanya. Lalu pada saat yang sama, leluhur lama dari Sekte Dewa Api, leluhur tua dari Sekte Yuan Gang, leluhur lama dari Sekte Putih Tersembunyi, dan leluhur tua lembah bebas dan tidak terkendali mereka semua memiliki senyuman yang terbentuk dari sudut mulut mereka. Itu karena, mereka juga tidak berhubungan baik dengan World Spirit Guild. Apalagi dengan klan Jie yang telah memikat mereka, mereka sudah menjadi musuh persekutuan spiritualis dunia, dan itu seperti air dan api. Jadi, selama mereka dapat membuka formasi spiritual ini, pasukan elit mereka yang berjumlah 1 juta orang akan segera masuk, kemudian mulai pembantaian, dan membunuh begitu banyak sehingga tidak ada lagi yang tersisa dari World Spirit Guild. Boom 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 boom. Menjerit, menjerit. Tetapi tepat pada saat itu, dalam pasukan elit yang jumlahnya 1 juta dari klan Jie dan kekuatan lainnya, ledakan demi ledakan segera bergema. Lalu pada saat yang sama, beberapa tangisan kesakitan terdengar bersamaan dengan suara-suara itu. Memalingkan kepala untuk melihatnya, ekspresi Jie Xingpang dan leluhur tua dari 4 kekuatan lainnya sangat berubah. Itu dikarenakan kereta perang telah membantai tentara mereka, dan 3 sosok sudah memulai pembantaian mereka. 3 sosok itu 2 diantaranya adalah pria, dan 1 orang wanita. Mereka yang menyaksikan sudah tidak asing dengan Chu Feng dan Ziling, tetapi ada juga pria muda lain yang memegang pedang kayu ilahi. Tanpa berpikir lagi, mereka sudah tahu bahwa itu adalah Zhang Tianyi. Anggota persekutuan spiritualis dunia, Chu Feng, kini telah muncul untuk melindungi guild. Mereka yang telah menyerang persekutuan spiritualis dunia aku, maka semuanya akan mati hari ini. Ucap Chu Feng. Chu Feng melambaikan Asura Ghost Axe, dan gerakannya tampak sangat ganas. Setiap serangan dan juga gayanya, itu pasti akan merenggut nyawa seseorang. Saat dia membantai, dia juga berteriak. Kemudian dengan sangat cepat, dia menarik perhatian semua orang. Hewan kecil ini bahkan berani muncul di hadapanku. Aku akan menghancurkannya hidup-hidup untuk menghibur jiwa leluhurku. Ucap Kepala Sekte Dewa Api. Setelah melihat Chu Feng, Kepala Sekte Dewa Api adalah yang pertama meledak dalam kemarahan. Api yang naik ke langit dengan cepat melonjak, dan dengan aura tingkat ke-6 ranah surganya, ia segera terbang menuju Chu Feng. Wush wush wush. Pada saat yang sama, 3 leluhur tua dari Sekte Yuan Gang, Sekte Putih Tersembunyi, dan Lembah Bebas dan tidak terkendali dengan cepat melesat ke arah Chu Feng, dan juga memulai serangan yang sangat kuat. Mereka yang berani menyerang junior Chu Feng adalah musuhku, Zhang Tianyi, teriak Zhang Tianyi. Namun, sebelum 4 leluhur tua mendekati Chu Feng, Zhang Tianyi yang memegang pedang kayu ilahi dan mengeluarkan api berwarna biru, dia berhenti di depan 4 leluhur lama dengan bangga, dan memulai serangan yang sangat sengit. Sialan, anak muda ini hanya di tingkat ketiga dari ranah surga, tapi bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan untuk menekan kita? Ucap seorang leluhur. Pada saat itu, wajah 4 leluhur tua yang dipenuhi dengan haus darah sebelumnya telah berubah. Karena ketika menghadapi Zhang Tianyi saat ini, mereka benar-benar sangat tidak berdaya. Mereka semua ditekan oleh Zhang Tianyi, dan mereka bahkan memasuki kondisi berbahaya. 4 orang tua, jangan pernah berpikir untuk mengatakan kata-kata yang tidak tahu malu. Ingin membunuh junior Chu Feng, itu sama saja dengan melakukan kejahatan yang layak dihukum mati, ucap Zhang Tianyi. Serangan Zhang Tianyi bahkan menjadi lebih dan lebih ganas lagi. Pedang yang buram terbang ke atas dan ke bawah, kemudian api melonjak kemana-mana, dan udara terus bergetar dari semua serangannya. Keempat leluhur tua itu, sebenarnya mereka tidak bisa bertarung melawannya. Zhang Tianyi,
Karena tidak ada konflik masa lalu di antara kami, aku berharap bahwa kamu tidak mengganggu masalah hari ini. Karena kalau tidak, jika saja kamu mengingatkan leluhur lama klan aku, bahkan jika ada 100 dari kamu, kamu tidak akan cukup untuk mati sekali saja, ucap Jie Xingpeng. Tepat pada saat itu, kepala klan Jie saat ini, Jie Xingpeng, itu telah muncul. Meskipun dia juga berada di tingkat 6 dari ranah surga, tapi kekuatannya bahkan lebih kuat dari 4 leluhur lama. Alasan demikiannya adalah, itu secara alami karena dia memiliki identitas lain, yaitu spiritualis dunia jubah biru yang kuat. Tetapi saat menghadapi Zhang Tianyi, entah kenapa dia merasakan ketakutan. Karena dengan kekuatan spiritualnya yang tajam, dia mengetahui bahwa kekuatan Zhang Tianyi bahkan telah melebihi kekuatannya. Aku sudah mengatakannya bahwa, musuh junior Chu Feng adalah musuhku. Aku akan membunuh siapapun yang berani menyerang junior Chu Feng. Jika kamu berani, cepat panggil leluhur lama kamu untuk meminta bantuan. Karena aku, Zhang Tianyi, juga ingin mengalami bagaimana rasanya dari orang yang mengejutkan benua pada 100 tahun yang lalu, balas Zhang Tianyi. Zhang Tianyi mendengus dengan dingin, lalu tiba-tiba menikam dengan pedangnya. Mendengus. Melihat itu, ekspresi Jie Xingpeng segera berubah. Dan ketika dia mau, dia buru-buru meletakkan 10 formasi spiritual di depannya secara berurutan, itu untuk memblokir serangan Zhang Tianyi. Bang 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 bang. Tetapi kekuatan Divine Wood Sword milik Zhang Tianyi ini, itu seperti sedang mematahkan bambu hanya dengan satu serangan saja. Dia dapat menghancurkan 10 formasi spiritual berwarna biru, dan langsung menuju tenggorokan Jie Xingpeng. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan orang ini sebenarnya sekuat ini. Pikir Jie Xingpeng. Dengan begitu, bahkan Jie Xingpeng mulai panik. Karena kekuatan Zhang Tianyi bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan, karena dia sendiri mampu menekan 4 leluhur tua beserta dirinya. Saat ini, wakil ketua klan Jie-nya, yaitu Jie Yan, dia juga telah sepenuhnya ditekan oleh Ziling. Saat ini bahaya ada di depannya, dan dia memanggilnya untuk meminta bantuan. Adapun tentara elit 1 juta yang tersisa, meskipun kultivasi mereka tidak lemah, tapi tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Chu Feng. Saat dia memegang Asura Ghost Axe, dia memulai pembantaian besar-besaran. Jika itu terus berlanjut, sebelum mereka bisa menembus formasi spiritual persekutuan spiritualis dunia, pasukan elit yang dikumpulkan oleh 5 kekuatan besar akan dihancurkan oleh Chu Feng seorang diri. Dalam situasi itu, Jie Xingpeng tidak punya pilihan lain. Dia segera meringis, lalu mengangkat kepalanya ke langit, dan kemudian melolong dengan histeris. "Leluhur, tolong selamatkan aku," teriak Jie Xingpeng. Segera, teriakan Jie Xingpeng bergema di seluruh langit seperti guntur. Bahkan orang-orang di dalam formasi spiritual dapat mendengar suaranya. Panggilan bantuan ini menyebabkan leluhur tua klan Jie, Jie Si, tiba-tiba membuka matanya, lalu dia mengarahkan pandangannya ke arah Jie Xingpeng. Pada saat itu, tubuh Zhang Tianyi pun langsung bergetar. Karena apa yang dia rasakan saat ini, itu bukan hanya tatapan Jie Si saja. Dia juga merasakan 2 bilah tajam tak berbentuk menembus tubuhnya, dan semuanya terlihat jelas. Zhang Tianyi benar-benar merasakan teror dari Jie Si. "Chu Feng, adik ipar, cepatlah lari!" teriak Zhang Tianyi. Hanya dalam beberapa saat, Zhang Tianyi mulai berkeringat dingin. Dia buru-buru berteriak dengan keras, lalu terbang menuju Chu Feng. Ziling pun tidak berani lamban. Dia mendesak kereta indahnya, lalu tiba di sisi Chu Feng. Pada saat itu, seolah-olah mereka benar-benar sudah merencanakannya dengan matang. Dengan surah desiran, mereka semua segera memasuki kereta indah. Setelah memasuki kereta indah, ketiganya menggabungkan kekuatan mereka ke dalam kereta. Itu menyebabkan kecepatan kereta indahnya meningkat berkali-kali, tetapi mereka tetap tidak melarikan diri. Mereka terbang ke Saru juta pasukan lagi, dan dengan kekuatan elit armamen, kereta indah itu mulai membantai mereka. Dari mana ketiga bocah ini berasal? Kamu berani sekali menentang klan Jie aku, dan sepertinya benar-benar ingin mati.
Jesse sedikit mengernyit, dan kemudian melolong ke langit. Setelah itu, dia terbang keluar dari palu formasi spiritual besar yang tak terbatas. Lalu dengan kekuatan yang mengguncang dunia, dia terbang menuju kereta indah tersebut. Woi orang tua, apakah kamu pikir kamu begitu baik dengan tingkat 7 dari ranah surga? Jika kamu bisa, kejar tuanmu di sini. Jika kamu bisa, aku akan mengakui kesan darimu, teriak Chu Feng dengan nada menghina. Setelah penghinaan Chu Feng yang dipenuhi dengan cemoohan datang dari kereta itu, kereta tersebut bergegas keluar dari kerumunan, dan mulai terbang di sekitar pangkalan World Spirit Guild. Jika aku tidak bisa membunuhmu hari ini, maka namaku tidak akan menjadi Jesse, ucap Jesse. Orang seperti apakah Jesse itu? Ketika dia dihina oleh seorang anak laki-laki seperti Chu Feng, tentu saja dia dipenuhi dengan amarah. Dia segera melemparkan tinjunya ke udara. Ketika tinjunya dilemparkan, kekuatan ranah surga segera melonjak, dan itu menembak seperti meteor yang menembak mundur. Bahkan lubang besar terbentuk di langit. Tapi itu tampaknya sia-sia, karena tidak hanya kecepatan kereta indah itu sangat cepat, tapi kereta itu juga sangat gesit. Kereta itu indah melakukan tikungan tajam di udara, dan dapat menghindari tinju itu. Segera setelah itu, penghinaan Chu Feng, Zhang Tianyi, dan Ziling, itu datang dari kereta indah tersebut sekali lagi. Jadi, pemandangan seorang lelaki tua yang mengejar kereta, sambil terus-menerus melemparkan serangan ketika mereka berputar di sekitar pangkalan World Spirit Guild, kini telah muncul di langit. Dan setelah Jesse pergi mengejar Chu Feng dan yang lainnya, palu besar formasi spiritualnya terhenti, karena tidak ada ahli puncak di sana yang bisa mengaktifkannya. Itu berarti, bahwa formasi terkuat World Spirit Guild, kini untuk sementara waktu dapat menghindari bahaya untuk ditembus. Apa yang terjadi? Kenapa Jesse tiba-tiba berhenti menyerang? Dan juga, mengapa seperti ada penghinaan yang datang dari luar? Suara ini tampaknya telah menghina Jesse. Siapa yang begitu berani untuk berani menghinanya? Ucap orang-orang dari World Spirit Guild. Perubahan yang tiba-tiba saja terjadi, ini menyebabkan semua ahli dari World Spirit Guild menjadi kacau dan bingung. Namun kemudian, mereka merasa senang karenanya. Tanpa alasan lain, tetapi karena setidaknya untuk sementara, mereka dapat menunda bahaya. Mereka yang telah berjuang hampir selama beberapa hari dan malam, akhirnya bisa bernapas dengan lega. Cepat pergi, dan lihat apa yang terjadi, ucap kepala guild. Wajah kepala guild juga sedikit berubah. Dia memerintahkan beberapa orang untuk maju dan menyelidikinya. Karena dia tidak merasa, sepertinya rubah tua Jesse telah berhenti menyerang mereka tanpa alasan yang jelas. Dan dengan sangat cepat, beberapa ahli terbang ke sisi formasi untuk menyelidikinya. Ketika mereka bergegas kembali, wajah mereka pasti membawa sukacita, namun emosi mereka dipenuhi dengan komplikasi. Salah satu dari orang tua itu segera melaporkan kepada Guild Head dengan hormat. Lord Guild Head, itu Chu Feng. Itu adalah Chu Feng, Ziling, dan Zhang Tianyi. Mereka sedang mengemudikan kereta, dan menarik Jesse pergi. Karena mereka telah membuat Jesse seperti itu, sehingga dia tidak dapat terus mengaktifkan formasinya untuk menghancurkan formasi kita, ucap tetua yang melapor. Chu Feng, ini sebenarnya dia, ucap kepala guild. Setelah mendengar kata-kata itu, ekspresi kepala World Spirit Guild tidak bisa membantu, tetapi menjadi sangat berubah. Segera setelah itu, ekspresi kompleks yang tak terlukiskan muncul di wajahnya. Hanya setelah beberapa saat yang baik, dia dengan lega mengatakan, "Aku benar-benar tidak akan pernah berpikir, bahwa pada saat hidup dan mati persekutuan spiritualis dunia aku, pemuda ini telah datang untuk menyelamatkan kami sambil mempertaruhkan nyawanya. Sepertinya, bantuan yang diberikan kepadanya pada saat sebelumnya, itu semua cukup sepadan. Mungkin sebaliknya, itu jauh dari cukup," ucap kepala guild. Boom, boom, boom. Pada saat itu juga, di luar pangkalan World Spirit Guild, tidak peduli apakah itu dari langit atau dari tanah, ledakan tanpa akhir terus-terusan terdengar. Kehancuran yang mengerikan terus meledak di mana-mana.
Pada saat yang sama, penghinaan yang keluar dari mulut Chu Feng dan yang lainnya, itu benar-benar sangat tidak menyenangkan untuk didengar. Dalam sekejap, penghinaan itu yang bersamaan dengan suara ledakan, telah terdengar selama lebih dari 2 jam. Dalam situasi seperti itu, Jie menjadi semakin marah, karena itu terlihat dari raut wajahnya yang sangat pahit. Raut wajahnya pahit karena dia sedang dipermainkan oleh beberapa anak nakal. Jadi, dia hanya mengabaikan World Spirit Guild, dan berlari berputar-putar mengejar Chu Feng. Adapun pasukan elit yang berjumlah 1 juta orang, mereka juga tidak berdaya. Bahkan jika ahli luar biasa di tingkat 7 dari ranah surga saja, itu tidak bisa melakukan apapun pada Chu Feng dan yang lainnya, lalu apa yang bisa mereka lakukan? Karena pada saat ini, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengaktifkan palu formasi spiritual yang besar. Jadi, mereka hanya bisa berdiri di tanah untuk menyaksikan kejar-kejaran itu. Hahaha, orang tua bangsat, kekuatanmu juga tidak banyak. Sepertinya dalam 100 tahun ini, selain makan dan minum, sepertinya kamu hanya tidur saja kan, aku bahkan tidak melihat di mana kekuatan kamu berada. Itu benar, itu benar. Dari apa yang aku lihat, semua hidupnya tampak seperti anjing. Apa itu jenius yang mengejutkan benua 100 tahun yang lalu? Cuy, jika aku yang berkultivasi selama 100 tahun, aku bisa membunuh kamu dengan kentutku secara acak, ucap Chu Feng dan Zhang Tianyu. Penghinaan Chu Feng dan Zhang Tianyi terdengar sangat keji. Dan semakin mereka menghina, maka akan semakin bersemangat mereka. Karena yang mereka inginkan adalah Jie menjadi marah, dan mereka bisa mengulur waktu. Meskipun mereka tidak tahu kapan leluhur lama World Spirit Guild akan keluar, tapi dengan melakukan hal itu, setidaknya puluhan juta anggota World Spirit Guild bisa bertarung, demi peluang yang lebih besar untuk bertahan hidup. 3 bocah bodoh, jangan kalian pikir aku tidak tahu niat kalian. Tapi sayangnya, kalian masih terlalu muda untuk bertarung melawanku, ucap Jie. Dan tiba-tiba saja, Jie berhenti di udara. Dia menutupi tangannya, lalu mengeluarkan segel yang aneh. Segera setelah itu, riak energi menyebar keluar dari tubuhnya. Formasi spiritual yang luas segera muncul, lalu menyelimuti seluruh markas World Spirit Guild. Dan pada saat yang sama, formasi itu mengunci Chu Feng dan yang lainnya di dalamnya. Bajingan, makhluk tua ini sebenarnya sudah meletakkan formasi spiritual yang luas tanpa kita sadari. Dia telah menyegel pelarian kita, ucap Zhang Tianyi. Melihat adegan itu, bahkan Zhang Tianyi yang tidak terlalu berpengetahuan luas dalam spiritualis dunia, dia segera melebarkan mulutnya karena takjub, dan sedikit ketakutan muncul di wajahnya. Itu karena dia tahu bahwa, bahkan jika mereka bertiga menempatkan kekuatan penuh mereka di kereta indah itu, maka ini sama sekali tidak akan mampu mengalahkan Jie. Itu karena, Jie jauh lebih kuat dari leluhur lama di lembah pedang dewa sebelumnya. Dia berada di level 7 yang sebenarnya dari ranah surga, dan kekuatan bertarungnya jauh lebih kuat daripada level 7 biasa di ranah surga. Karena bagaimanapun juga, gelarnya yang jenius tidak datang entah dari mana. Jangan panik. Itu hanya formasi penyegekan. Kami masih memiliki banyak ruang untuk melarikan diri. Dengan kecepatan kereta cantik aku, dia bahkan tidak akan pernah bisa berpikir untuk mengejar kita. Kata Ziling dengan penuh percaya diri. Bang 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 bang. Tapi tepat pada saat itu, formasi spiritual itu bergelombang. Lalu dengan cepat setelahnya, secara eksplosif menembakkan tangan besar yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi langit. Tangan besar itu dibentuk oleh kekuatan formasi spiritual. Mereka mengeluarkan perasaan tidak bisa dihancurkan, tetapi yang paling pentingnya adalah, bahwa tangan besar yang menutupi langit itu tersebar di mana-mana. Dengan begitu, Chu Feng dan yang lainnya benar-benar tidak bisa bergerak maju maupun mundur. Apa yang menanti mereka saat ini, itu hanyalah nasib mereka yang telah ditangkap. Pada saat itu, bahkan ekspresi Ziling yang sebelumnya terlihat tenang, saat ini menjadi sangat berubah. Dalam pupilnya yang berwarna ungu, syok yang tak tertandingi segera melonjak. Lalu, dia berteriak kaget.
Apakah mungkin, bahwa ini adalah formasi abadi pengambilan 10.000 tangan yang legendaris? Ucap Ziling dengan terkejut. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.